Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan juga selamat pagi bagi setiap umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Dan kami menyapa setiap umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun setiap kita berada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan selamat hari Sabat, selamat hari Minggu, dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, mari pagi hari ini kita tunjukkan rasa hormat, rasa syukur kita bagi Tuhan. Nah, dimanapun setiap kita berada, kita boleh mempersiapkan diri bersama dengan seluruh keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mempersembahkan puji-pujian bagi Allah kita. Bahkan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu bagi setiap umat Tuhan yang ingin mengikuti perjamuan kudus, boleh mempersiapkan di rumah Bapak Ibu Saudara, baik itu roti maupun sirup sebagai pengganti daripada anggur dan juga roti perjamuan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bukan kepada bentuknya tetapi kepada setiap kita bagaimana cara mengasihi Tuhan. Dan biar kita masuk ke perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita percaya berkat Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap umatnya. Katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Terima kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh pagi hari ini bersama-sama kita bawa korban syukur bagi Allah kita. Umat Tuhan di rumah sorakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Oh, terima kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Yesus. Sama-sama lambaikan tangan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama lambaikan tangan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari angkat kedua tangan, katakan, berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Sama-sama lambaikan tangan bagi anak kita Bapak Ibu Saudara. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Oh, katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Oleh karena itu kami terus setia dan menjadi setia sama seperti Engkau Tuhan. Kami datang beribadah, mempersembahkan ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi kami bawa hati yang menyembah Tuhan. Terima kasih. Dan biar pagi hari ini seperti kerinduan kami dalam pujian kami, Engkau menyatakan penuaian yang besar terjadi. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar tangan kuasa-Mu menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini juga kami akan dengar firman Tuhan. Dan kami diundang untuk duduk semeja dengan Engkau Tuhan, memakan roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Biar Engkau terus menyempurnakan hidup kami. Lewat perjamuan kudus kami semakin dipersatukan menjadi sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, dimanapun setiap umat-Mu saat ini berada. Biar kami arahkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang rindu beribadah pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun
Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu ya Allah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, kemuliaan bagi Dia. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah
bersama umat yang ada di rumah-rumah Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, kami boleh tetap bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau dengar dengan sabda, urapi kami semuanya, supaya kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau akan membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, supaya hidup kami boleh bersorak-sorak memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh Tuhan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan. Dalam pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar sabda Tuhan sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah-rumah. Kami sampaikan selamat hari Minggu, salam buat kita semuanya. Sebagaimana tuntunan daripada gereja kita pada bulan Agustus ini, ya, yaitu mengenai integritas jemaat terhadap gereja. Ya, integritas jemaat terhadap gereja. Saya ambil satu firman Tuhan, yaitu 1 Timotius 3 ayat 15, demikian bunyinya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita boleh diingatkan sebagai keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup. Bagaimana jemaat Allah yang hidup? Yaitu bergerak, bertumbuh, dan berbuah. Dan dikatakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau bicara tiang penopang, berarti ada sesuatu yang ditahan supaya jangan jatuh, supaya jangan longsor, supaya jangan surut. Dan dasar kebenaran, suatu pondasi kehidupan. Nah, bagaimana sebenarnya berdirinya jemaat ini? Telah disampaikan oleh Yesus. Kalau kita lihat ilustrasi, ya, contoh yang diberikan Yesus di sini, yang pertama di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan jemaatnya, dan Yesus sendiri dikatakan sebagai batu karang. Ini menunjukkan kekokohan daripada jemaat, kekuatan daripada jemaat, bahwa jemaat itu berdiri di atas batu, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kalau kita lihat ilustrasi yang dilakukan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan, orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Ya. Orang, Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang bijaksana itu, orang yang mendirikan rumah di atas batu itu, sama artinya mendengar dan melakukan firman. Jadi kalau jemaat itu berdiri di atas batu,
ada kekokohan, ada kekuatan, itu artinya jemaat yang mendengar dan melakukan firman. Dan di ayat selanjutnya ada orang yang bodoh. Ayat yang ke-25 selanjutnya coba 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kedua bangunan ini sama-sama kena banjir. Lalu turunlah hujan, datang banjir, tetapi rumah yang berdiri di atas pasir itu roboh. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu itu tetap berdiri teguh. Artinya orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu itu adalah setiap jemaat Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah kita boleh semakin mengerti kalau dikatakan mendengar itu sebenarnya iman timbul karena pendengaran. Ya. Iman timbul karena pendengaran. Jadi sebenarnya mendengar dan melakukan, kalau dikatakan dalam kitab Yakobus 2, berarti punya iman dan perbuatan. Jadi orang yang bijaksana, jemaat yang kuat itu adalah yang beriman disertai dengan perbuatan. Nah, itulah jemaat yang berdiri di atas batu. Ada orang masih punya iman saja. Dikatakannya, wah gereja ini saya percaya akan bertumbuh, berkembang dan semakin besar. Tapi yang melakukannya orang lain saja, tidak ikut dia berpartisipasi. Bagaimana supaya gereja itu bertumbuh dan semakin besar? Dia punya iman, tapi belum disertai perbuatan. Oleh karena itu sebagai jemaat yang berintegritas, kita harus punya iman dan perbuatan. Artinya mendengar dan melakukan. Nah, yang kedua, bagaimanakah gereja itu atau jemaat itu berdiri? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi jemaat itu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana maksudnya dengan terang yang ajaib ini? Yesus adalah terang dunia. Bagaimana keajaibannya terang itu? 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau ada orang mengatakan dia di dalam terang, dia pasti memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya. Itu makanya bagi jemaat-jemaat kita menganjurkan supaya ada FA, kelompok-kelompok FA. Kalau gereja atau umat Tuhan ada di dalam terang, dia beroleh persekutuan satu dengan yang lainnya. Jadi kita itu tidak hanya ibadah raya bersama-sama. Kelompok-kelompok FA itu adalah persekutuan. Tidak hanya tatap muka, tidak hanya berkumpul. Persekutuan artinya di sini ada suatu pertemuan yang intensif, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membantu, bahkan saling bisa sambil menasihati. Itulah namanya persekutuan. Itulah artinya kalau orang di dalam terang. Kenapa orang tidak mau datang kepada terang? Karena dia berdosa, dia sembunyi. Sama seperti Adam, ketika dia berdosa, dia sembunyi, tidak mau datang kepada terang. Berarti muncul pertanyaan, kalau orang tidak mau bersekutu satu dengan yang lain, ada apa di dalam dirinya?
mungkin itu ada kegelapan. Oleh karena itu, orang yang ada di dalam terang pasti dia rindu bersekutu satu dengan yang lainnya. Amin. Dan di dalam terang itu dikatakan di sini, ya, kita harus dapat melihat bagaimana Allah itu bekerja sebagai terang untuk membawa kita, ya, sebagai pelita bercahaya. Dikatakan di sini, hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Artinya apa? Orang yang ada di dalam terang itu artinya terlihat perbuatan-perbuatannya yang baik. Bukan memperlihatkan, tapi terlihat. Karena pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas kaki dia supaya orang diterangi. Jadi setiap kita yang ada di dalam terang, jemaat Allah yang berintegritas, selalu terlihat perbuatan-perbuatannya yang baik. Sehingga orang lain akan melihat dan ikut memuliakan Tuhan. Amin. Iya, itu jemaat yang berintegritas, ya, harus ada di dalam terang. Dan yang ketiga, bagaimana jemaat itu berdiri. Dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, ketika orang Yahudi mendengar ini, mereka bingung. Wah, ini bait Tuhan 46 tahun dibangun. Kok bisa dikatakannya ini 3 hari dibangunnya kembali? Ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu, gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Gereja, bait Allah, jemaat Allah itu adalah tubuh Kristus, artinya yang telah ditebus oleh darah Yesus, oleh kematian dan kebangkitannya. Kalau kita katakan kita sebagai jemaat Allah, kita harus tetap berpegang bahwa semuanya ini oleh darah Yesus. Amin. Kita ini telah ditebus dari perbudakan kepada kemerdekaan. Tadi kalau terang itu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau penebusan ini dari perbudakan kepada kemerdekaan. Itulah jemaat yang berintegritas. Ya. Jadi sebagai tubuh Kristus, tentu kita menyadari bahwa tubuh itu adalah milik daripada pemilik tubuh. Gereja itu adalah milik Tuhan. Ya. Tubuh Kristus itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu jemaat-jemaat yang berintegritas harus menyadari bahwa kita ini jemaat yang telah ditebus dari perbudakan kepada kemerdekaan, supaya kita ini menjadi miliknya Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya tubuh Kristus, jemaat Tuhan yang telah ditebus itu, semuanya minum dari satu roh. Itu makanya ketiga pencurahan Roh Kudus, dari sinilah awalnya gereja berdiri. Dari penebusan Kristus itu dan kepenuhan Roh Kudus itu, berdirilah namanya gereja. Berdirilah namanya jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus ini ada suatu kegerakan ilahi,
Ada suatu keberanian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Apapun yang terjadi situasi pada hari-hari ini, kita ini tubuh Kristus, milik Kristus, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan terus berbuat di dalam Tuhan. Karena kita semuanya memiliki keberanian percaya. Amin. Kita yang ditebus oleh darah Yesus menjadi miliknya. Kita dipenuhi dengan rohnya. Kita yang telah dibaptis menjadi satu tubuh ini akan minum dari satu roh. Kita menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga keberanian kita untuk memberitakan firman Tuhan akan terus kita lakukan. Amin. Tidak ada perlu yang kicut walaupun situasi ini tidak baik. Banyak hamba-hamba Tuhan dengan situasi yang tidak baik jadi kicut untuk memberitakan firman. Undur, kurang bersemangat. Tetapi apapun yang terjadi di muka bumi ini, pemberitaan firman Tuhan itu jauh lebih mulia. Karena Kristus yang menebus kita menjadi umatnya, yang diselamatkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Biarlah kita semuanya memiliki jemaat yang berintegritas, yang penuh dengan kuasa dan keberanian menyaksikan. Oleh karena itu kesimpulan daripada jemaat yang berintegritas, jemaat yang berdiri di atas batu, artinya ada kekokohan. Ya. Ada kekokohan. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya jemaat yang berintegritas, jemaat yang berdiri di atas batu, jemaat yang mendengar dan melakukan firman adalah tidak pernah goyah, berdiri teguh. Karena seluruh jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Karena Allah kita akan memberikan upah bagi setiap orang yang setia kepadanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua, jemaat yang berintegritas, yaitu ada di dalam terang Tuhan, yaitu bercahaya. Bercahaya bisa menjadi terang. Bisa orang melihat apa yang telah kita lakukan. Kita boleh menjadi saksi. Gereja harus berpengaruh baik kepada sesama anggota, kepada lingkungan maupun di tengah-tengah pemerintah. Dan yang ketiga, gereja, jemaat milik Kristus. Kita juga harus merasakan keintiman bersama Tuhan, supaya sungguh kehadirannya, perlindungannya nyata memenuhi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita menjadi jemaat yang berintegritas, artinya jemaat yang kokoh berdiri di atas batu, supaya kita tidak berjerih, tidak takut, dan kita tidak segan-segan berjerilah. Karena Tuhan kita melihat itu semuanya. Dan jemaat yang berintegritas, jemaat yang ada di dalam terang Tuhan, yang bercahaya, sehingga orang dapat melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Dan jemaat sebagai tubuh Kristus adalah jemaat yang selalu ada di dalam naungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat kita alami, boleh dapat kita lakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kami
minta bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah boleh mengambil roti dan anggur atau sirup, bahkan air putih pun dapat kita lakukan supaya kita boleh bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini. Karena kita menyadari kita sebagai jemaat yang berintegritas adalah jemaat yang ditebus oleh darah Yesus. Biarlah pengorbanan Kristus ini selalu kita ingat di dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah roti yang kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, cawan yang kita ucap syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dalam darah Yesus. Minumlah. Haleluya. Mari kita bersyukur. Ucap terima kasih atas berkat-berkat Tuhan, atas pengorbanan Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kami. Engkau telah rela berkorban supaya kami boleh berdiri sebagai jemaat yang berintegritas. Biarlah kasih-Mu terus Tuhan bekerja berkarya dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin kuat memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jesus, Engkau berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah dan dimanapun berada. Perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa darah Yesus yang kami percayai sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menyediakan kehidupan bagi
juga setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar dengan hari-hari ini. Namun biarlah setiap kami semakin hari semakin memiliki integritas ya Tuhan, terhadap gereja, terhadap tubuh Kristus, supaya hidup ini boleh berkenan tetap di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan, menyadarkan kami sebagai tubuh Kristus yang saling mengasihi ya Tuhan, yang tak perlu khawatir takut, sebab Engkau menjadi kepala atas setiap kami ya Tuhan. Sebab Engkau menjadi pemimpin pembela atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Esmano, kiranya Tuhan yang terus menaruhkan isi hati-Mu bagi hamba. Kiranya Engkau menyertai, melindungi, mengurapi, memampukan hamba untuk tetap berjalan kuat di dalam Engkau Bapa ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala, berkati seluruh anak dan menantu dan cucu ya Tuhan. Semuanya biarlah keluarga hamba dalam perlindungan-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa atas para pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Rabat. Dan kiranya juga Tuhan Kau memberkati gembala pembina kami, keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta R. Bambang Yunan. Biarlah kedua hamba-Mu dan seluruh para pemimpin rohani kami selalu aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan terus Engkau wahyukan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi agenda-Mu ya Tuhan atas gereja-Mu hari-hari ini. Dampak bagi kota, bagi bangsa kami, secara khusus buat keadaan negeri dan bangsa hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ini ya waktunya kebangkitan daripada gereja-Mu ya Aba ya Bapa. Ora bataka ya rabashanda rabataka rabashanda. Kami juga berdoa atas seluruh bangsa negeri kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Kami berdoa buat presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakil presiden kami, Bapak Maruf Amin. Kami juga berdoa buat seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami juga berdoa atas seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di legislatif dan yudikatif, dan seluruh aparat keamanan bangsa kami. Kiranya dalam perlindungan-Mu Tuhan, berkati terus ya Bapa yang baik, berkati Sumatera Utara, berkati kota Medan. Biarlah hari-hari ini di tengah-tengah PPKM yang masih berlanjut, kiranya tangan Tuhan yang membela kami, tangan Tuhan yang kuat menyertai kami. Bahkan Engkau-lah yang memulihkan, menyembuhkan keadaan setiap kami. Dan biarlah kami boleh melihat ya Tuhan, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai terus bangsa ini. Kami percaya di balik ini semuanya ada rancangan Bapa yang besar atas Indonesia. Dan kami boleh melihat terang cahaya kemuliaan Yesus Kristus Tuhan terbit atas negeri kami ya Tuhan. Ada kegerakan Roh Kudus yang luar biasa yang sedang melanda negeri kami. Ada kebangkitan besar hari-hari ini, supaya mata setiap kami tertuju kepadamu ya Tuhan, Allah Israel, Allah yang daripadanya kehidupan, Allah daripadanya kesembuhan. Ora mata kaya rawasanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala sesuatunya akan Tuhan pulihkan, bahkan ekonomi bangsa kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan atas setiap pasien COVID-19 yang terbaring lemah di rumah sakit dan di rumah-rumah kediaman masing-masing. Tuhan, tangan-Mu menolong mereka. Kiranya kesembuhan boleh terjadi hari ini juga ya Tuhan. Kami berdoa biarlah di Sabat-Mu ini turun belas kasihan-Mu, turun kesembuhan yang daripada-Mu di Sabat ini. Karena kami boleh percaya di Sabat-Mu akan juga boleh melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu di bulan kemerdekaan ini. Biarlah merdekakan setiap kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Kami berbalik dari setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang baik. Kalau kami boleh memberi sebentar lagi, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu ya Tuhan. Lewat rekening, lewat barcode,
Kiranya semuanya Tuhan berkati, kuduskan, semuanya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan umum, ucapan syukur, semuanya Tuhan mari berkati. Persembahan diakonia, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengarahkan hati kami, mengangkat tangan kami bagi kota kudus Allah Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok dan purimu, diberkatilah 12 suku Yakub yang Tuhan cintai, dan kiranya berkat Yerusalem boleh masuk memenuhi negeri kami, kota kami, dan seluruh keluarga besar kami, umatmu keluarga besar GBI Hotel ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya tangan mulai yang menyertai kami seminggu ke depan, keberhasilan, keberuntungan, itulah yang menjadi bagian seluruh anak-anakmu hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, sekali lagi Tuhan, Engkau mengurapi kami melalui hamba-Mu. Bapa Surgawi, Kau meteraikan seluruh berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Biar kami boleh berkata kami berbeda sebelum beribadah, dan sesudah beribadah kami membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, mulai menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati sama-sama, kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami umumkan 2 pengumuman bagi kita. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan melalui rekening persembahan gereja kita, dan juga pembangunan janji iman melalui rekening pembangunan gereja. Kemudian yang kedua, kami informasikan bahwa di minggu depan gereja kita akan mengadakan kegiatan bansos untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita dukung dalam doa, dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang masih rindu untuk memberikan persembahan untuk bantuan bansos ini, dapat memberikan rekening persembahan dengan memberikan di kolom deskripsi tujuannya untuk bansos Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman tambahan. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kita di sepanjang minggu ini. Tetap jaga kesehatan, kenakan masker, dan mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus